Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Islam dengan materi masa kejayaan Islam. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan periodisasi sejarah peradaban Islam. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor kemajuan umat Islam. 3. Menyebutkan tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Anak-anak, kita mulai dari periodisasi sejarah Islam. Sejarah Islam dibagi dalam 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik dibagi dalam 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi dan integrasi. Yang kedua, fase disintegrasi. Kemudian, pada periode pertengahan juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase munculnya kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Sedangkan yang ketiga, periode modern, yaitu merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Selanjutnya, pada masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah, yang sering disebut dengan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan Islam ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Anak-anakku, kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam terhadap ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan faktor eksternal antara lain 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha menerjemahkan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selanjutnya, berikut ini adalah tokoh-tokoh pembaharu Islam. Antara lain, 1. Ibnu Rusdi, lahir di Cordoba. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Rusdi berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan, Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Tokoh yang kedua yaitu Al-Ghazali. Beliau banyak sekali jasanya kepada umat Islam. Antara lain, memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad. Kemudian mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih. Kemudian menulis berbagai macam buku yang jumlahnya sampai mencapai 288 buah. Yang ketiga adalah Al-Kindi, lahir di Kufah. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika.
Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Yang keempat, Al-Farabi. Beliau lahir di Transylvania. Kemudian, beliau adalah keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan yang antara lain ilmu logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teknologi, dan astronomi. Tokoh yang kelima adalah Ibnu Sina. Beliau lahir di desa Afshana. Pada usia 17 tahun, dia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani dan juga Muhammad bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun Fiqh dan Asy-Syifa. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari tentang masa kejayaan Islam, maka ada beberapa perilaku mulia yang harus dilestarikan oleh umat Islam sekarang. Antara lain, 1. Menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. 2. Mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. 3. Melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. 4. Memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. 5. Kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Terima kasih.